Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku. Nah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, kita udah ulangan di minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, materi yang baru. Tapi kalau misalkan kalian lihat di buku paket atau di buku LKS, itu ada materi tentang usaha dan daya. Nah, kita akan lewat, kita lompat ke materi pesawat sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Nah, kita seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada seorang anak, ya. Seorang anak ini akan mengangkat yang namanya drum ini dari bawah ke atas. Truk ini ya. Nah, kalau misalkan dia mengangkatnya secara langsung, maka itu gaya yang dikeluarkan oleh anak tersebut itu akan lebih besar. Kenapa? Karena itu pasti sama dengan berat benda ini ya. Kalau misalkan di sini berat bendanya 100 Newton, maka si anak ini akan mengeluarkan gaya yang sama. Berapa? 100 Newton juga ya. Nah, supaya mempermudah pekerjaannya dan serta gaya yang dikeluarkannya lebih sedikit, maka si anak ini menggunakan yang namanya alat bantu. Nah, ini ya. Nama alat ini adalah bidang miring, jadi dia berupa sebuah papan yang diletakkan secara miring, kemudian si drum ini dia dorong dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ini. Nah, itu otomatis gaya yang dikeluarkannya itu lebih kecil. Nah, sehingga lebih mudah untuk dipindahkan. Nah, yang kedua itu misalkan di sini ada sebuah batu. Nah, si batu ini akan dipindahkan oleh anak ini ya. Nah, kalau misalkan kita dorong secara langsung itu, maka gaya yang dikeluarkannya itu akan lebih besar. Kenapa? Karena pasti kalau misalkan besar gaya yang dikeluarkan itu sama dengan berat batu ini. Kalau misalkan berat batunya 1000 Newton, berarti gaya yang dikeluarkan juga 1000 Newton. Nah, untuk mempermudahnya, maka si anak ini menggunakan sebuah tongkat. Nah, tongkat ini fungsinya itu apa? Untuk mempermudah yang namanya dia untuk memindahkan batu tersebut. Nah, ini disebut dengan pesawat sederhana ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Nah, pesawat sederhana adalah pesawat yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi segala sesuatu yang mempermudah pekerjaan disebut dengan pesawat sederhana. Nah, ini bagaimana caranya? Dia akan melipatkan gandakan gaya. Ya, jadi yang dinamakan dengan apa? Dengan keuntungan mekanis ya. Jadi keuntungan mekanis itu adalah besarnya berat benda dibagi dengan apa? Dengan gaya yang dikeluarkan. Jadi W dibagi F. Misal, kalau misalkan di sini berat bendanya itu adalah 100 Newton ya. 100 Newton. Kemudian karena dia menggunakan pesawat sederhana, menggunakan bidang miring, maka gaya yang dikeluarkan anak tersebut menjadi berapa? Bukan 100 Newton tapi 50 Newton misalkan. Nah, berarti berapa keuntungan mekanisnya? Nah, berarti ingat di sini berat bendanya itu berapa? 100 Newton kan? Nah, 100 Newton. Gaya yang dikeluarkannya berapa si anak? Itu adalah 50 Newton. Nah, berarti keuntungan mekanis anak tersebut berapa? Itu adalah 2 kali. Ya, nah itu yang maksud dengan pesawat sederhana. Nah, kita lihat. Nah, ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama itu ada tuas, ya. Ada apalagi? Ada bidang miring, ada roda gigi dan katrol. Ya, ingat ada katrol, roda gigi, bidang miring, tuas atau kita sebut sebagai pengungkit. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, katrol. Katrol ini biasanya kalau kalian lihat itu biasanya ada ini ya di sumur-sumur. Ini untuk apa? Untuk menimba air ya. Nah, katrol ini fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk mengubah arah gaya. Jadi di sini arah bendanya itu dia ke atas ya, untuk mengangkat benda ini ke atas. Nah, dia ketika kita menariknya, kita tidak akan arah gaya tersebut itu tidak akan ke atas, tapi kemana? Tapi berlawanan arah dengan arah benda. Kalau misalkan bendanya ke atas, maka gayanya kemana? Ke bawah. Gak mungkin ke atas kan? Kalau ke atas berarti si bendanya itu akan mana? Akan turun ya. Nah, itu ya. Ada beberapa jenis katrol. Yang pertama ada katrol tetap. Ya, ini katrol tetap. Jadi dia di sininya, si porosnya itu dia diikatkan pada pada dinding. Ada katrol bebas dan katrol campuran atau kita sebut sebagai majemuk ya. Jadi di sini ada tetap dan bebas yang disatukan ya.
Nah, kita lihat yang pertama ya. Katrol tetap. Katrol tetap di sini keuntungan mekanisnya 1 ya. Nah, berarti di sini berat benda itu sama dengan gaya yang dikeluarkan. Berarti kalau misalkan di sini keuntungan mekanisnya 1, berarti W sama dengan F ya. Berat benda sama dengan gaya yang dikeluarkan. Kalau misalkan di sini berat bendanya 100 Newton, berarti gaya yang dikeluarkan berapa? Juga sama, 100 Newton. Karena kenapa? Karena keuntungan mekanisnya adalah 1 ya. Jadi contohnya itu adalah ini ya, pada penimba air di sumur biasanya ya. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua itu ada yang disebut dengan katrol bebas ya. Nah, katrol bebas ini si katrol itu dia bergerak ya, tidak seperti katrol tetap, dia tidak bergerak sama sekali. Nah, di sini si katrol itu bebas. Katrol bebas itu dia bergerak dengan bebas ya. Nah, karena di sini katrolnya bebas, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Maksudnya apa? Jadi gaya yang kita keluarkan itu sama dengan setengah dari berat benda. Sekali lagi, jadi gaya yang kita keluarkan itu sama dengan setengah dari berat benda. Maksudnya, kalau misalkan berat bendanya itu adalah 200 Newton, ya, maka gaya yang kita keluarkan berapa? Berarti setengah dikali 200 berapa? 100 Newton. Kalau misalkan di sini bendanya itu 500 Newton, kira-kira berapa gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat benda ini? Berapa? Ya, 250. Dari mana 250? Tinggal dibagi atau dikali dengan setengah. Berapa? 250 Newton. Ya, ingat setengah dari berat bendanya ya. Itu tentang katrol bebas. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini katrol bebas ini biasanya pada ini ya, pada flying fox contohnya ya. Katrol majemuk. Nah, ini katrol majemuk ini campuran antara katrol tetap ini yang ditempelkan ya, yang digantung di sini, dan katrol yang bergerak di sini ya. Di sini ada 3 katrol yang bergeraknya, katrol tetapnya 1 ya. Nah, keuntungan mekanisnya itu adalah jumlah tali yang menyokong benda tersebut. Nah, ini jumlah talinya itu berapa? Ini 1 ya, 2, 3, 4. Nah, bukan ini ya. Jadi yang menyokong itu yang membuat si katrol ini tetap bisa bergerak ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini penyokongnya ada 5, berarti 5 ya keuntungan mekanisnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan di sini berat bendanya ada 200 Newton, nah berarti berapa gaya yang dikeluarkan? Berarti berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya, 200 dibagi 4 sama dengan 500 Newton ya. Nah, selain dari jumlah tali, kita hitung aja ini jumlah ini ya, biar mempermudah, jumlah dari dari katrolnya ya. Kalau misalkan di sini berat bendanya itu adalah 100 Newton. Nah, kira-kira berapa coba keuntungan mekanis dari ini ya, keuntungan gaya yang kita keluarkannya ya, adalah bagi 4 ya. Keuntungan mekanisnya juga 4. Nah, berarti berapa? 1000 dibagi 4, 250 Newton. Berarti gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat benda ini adalah 250 Newton. Ingat ya, keuntungan mekanis hitung dari ini ya, dari jumlah atau banyaknya katrol ya. Nah, itu ya untuk materi tentang katrol. Sekarang kita lanjut ke materi yang ya, ini materi tentang roda berporos ya. Ini roda berporos atau roda bergigi itu adalah sama dengan pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung dengan roda sepeda. Ya, ini misalnya pada sepeda ya. Nah, roda sepeda itu untuk mempercepat gaya. Ya, ini jadi kita mengayuh dengan gaya yang kecil, tapi si sepeda itu dia bergeraknya cepat karena ada Ada roda berporos ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bidang miring. Bidang miring itu adalah bidang datar ya, yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu ya, ini sudutnya ini, sehingga memperkecil yang namanya usaha ya. Nah, jadi ini ada sebuah ban itu supaya dia bisa ke atas itu dengan gaya yang kecil, maka dia menggunakan yang namanya menggunakan yang bidang miring. Nah, di sini ada beberapa unsur bidang miring. Nah, yang H ini adalah tinggi bidang miring dari puncak ke dasar
Panjang bidang miring kita sebut sebagai S ya, atau space ini. Dan F adalah gaya yang dikeluarkan, dan ini adalah W itu adalah berat benda yang dipindahkan. Nah, ini contohnya adalah tangga, skrup dan pisau ya. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke pegunungan itu nanti jalannya itu akan berkelok-kelok seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini seperti bidang miring. Fungsinya itu apa? Supaya ini untuk memperkecil yang namanya usaha. Jadi kalau misalkan jalannya lurus seperti ini ya, lurus itu maka gaya yang dikeluarkan untuk naik ke atas itu akan lebih besar. Akibatnya apa? Itu akan lebih susah untuk naik ke puncak dibandingkan kalau misalkan jalannya itu dia berkelok-kelok seperti ini ya. Nah, kita lihat contohnya tentang ini ya, tentang hitungannya. Nah, ingat rumusnya. Di sini ada beberapa unsur dari ini ya, bidang miring tadi udah jelaskan. Ada W itu adalah berat benda. Ini pakai hitam aja ya. Berat benda. F itu adalah gaya yang keluarkan. S itu adalah panjang bidang miring dari ujung sini ke ujung sini ya. Dan H itu adalah tinggi ya, tinggi bidang miring dari puncak ke dasar. Nah, di sini ada persamaan yang namanya F dikali S itu hasilnya sama dengan W dikali H. Sekali lagi, F dikali S sama dengan W dikali H. Maksudnya kalau kita ingin mencari yang namanya F, nah F tinggal kita tulis saja F sama dengan, nah berarti ini kalikan W dikali H dibagi apa? Nah, dibagi ini, bagi S ya. Kalau kita ingin mencari W, berarti ini hapus, kita tutup, berarti F dikali S ya, mencari W ini sama dengan F dikali F dikali S ya, bentar ya. F dikali S dibagi apa? Dibagi H. Nah, tapi yang akan terpakai ini ya, yang rumus ini ya, W sama F sama dengan W dikali H dibagi S. Nah, untuk keuntungan mekanisnya, ingat ya, keuntungan mekanis adalah W dibagi F. Nah, selain itu, untuk bidang miring, yang namanya keuntungan mekanis adalah ini ya, S dibagi H. Apa itu S dibagi H? Jarak atau panjang bidang miring dibagi ketinggian bidang miring. Itu untuk mencari keuntungan mekanis ya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini ada sebuah bidang miring. Nah, di sini panjangnya itu adalah 10 meter dan tingginya itu adalah 2 meter. Nah, di sini akan memindahkan sebuah benda yang beratnya 500 Newton. Nah, berapa besar F-nya? Berarti di sini S-nya itu berapa? Tadi 10 meter. Ya, panjang bidang miring hanya berapa? Hanya itu adalah 2 meter. W-nya berapa? W-nya itu adalah 500 Newton. Nah, ditanya apa? Ditanya F. Ingat F itu rumusnya apa tadi? W dikali H dibagi S. W-nya berapa? W-nya itu adalah 500. Hanya berapa? Hanya 2 dibagi 10. Nah, 500 dikali 2 berapa? 1000 kan? 1000 dibagi berapa? Dibagi 10. Berapa hasilnya? 100 Newton. Ya, jadi gaya yang dikeluarkan untuk mengangkat benda ini adalah 100 Newton. Nah, sekarang berapa keuntungan mekanis? Ingat, keuntungan mekanis kita pilih salah satu, apakah mau W dibagi F atau tadi apa lagi? Ya, S dibagi H. W dibagi F, kita lihat apakah sama hasilnya ya. W-nya berapa? Tadi 500. F-nya berapa? F-nya itu adalah ini berapa? Oh, ini ya, 100 ya, yang tadi kita cari. Nah, atau S bagi H 10
dibagi 2. Sama gak hasilnya? 500 bagi 100 berapa? 5 kan? 10 bagi 5, 10 bagi 2 juga 5. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 5 kali. Ya, ini terserah ya, mau pakai yang mana, W dibagi F atau S dibagi H. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Nah, ini tentukan gaya yang dikeluarkan serta keuntungan mekanis. Nah, di sini ada sebuah bidang miring panjangnya 5 meter. Berarti S-nya adalah 5 meter ya. Terus hanya berapa? Hanya ketinggiannya berapa anak-anak? Ya, sip. Ini ya, 3 meter. Kemudian benda yang akan kita pindahkan beratnya berapa? Itu adalah 100 Newton. Nah, berarti F-nya berapa? F-nya itu adalah W dikali H dibagi S ya. Nah, masukkan angkanya. W-nya berapa? 100 kan? H-nya berapa? 3. S-nya berapa? 5. Nah, kita coba sisip ya. 100 dibagi 5 berapa? 20. 20 kali 3 60 Newton. Atau ini ya, nggak ada tahu ya. Untuk km sekarang, km itu adalah berapa? Bisa W dibagi F, kita ambil salah satu ya, atau S dibagi H. Nah, W-nya berapa? W-nya adalah 100. Oh, ini bukan ya. Oh, bukan 100. Oh ya, 100 ya. 100 W-nya 100, F-nya berapa? Ini kan 100 bagi 5 20, 20 dikali 3 itu adalah 50 ini ya. Berapa? Coret nolnya, tinggal 10 per 6. 10 per 6 kita sederhanakan dibagi 2 berarti 5 per 3. Ya, sama kan ini kan? 5 dibagi 3 S per H, atau ini S per H ya. Berapa? 5 per 3 sama ya, kali ya, 5 per 3 kali. Nah, kita lihat contoh soal ini ya, kita ke materi yang terakhir. Ini tentang pengungkit ya. Pengungkit atau kita sebut sebagai tuas. Nah, ini memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Jadi ini contohnya seperti ya. Jadi pada congkat jangkit atau ini ayunan ya, ayunan pada anak-anak ya. Nah, kita lihat ada beberapa macam tuas terpungkit ya. Ini yang ada dalam kehidupan sehari, itu ada gunting, ada gerobak, ada penjepit, ada pinset, ada palu, congkat jangkit, sekop, dan tang. Ini sebenarnya masih banyak ya. Ini hanya beberapa contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita lihat bagian-bagiannya ya. Nah, di sini ada beberapa bagian dari yang namanya pengungkit atau tuas. Nah, di sini ada titik A. Titik A itu adalah, ini ujung ini ya, adalah kuasa, titik kuasa. Yang B ujung ini adalah titik tumpu. Dan ini ya, ini bukan B ini titik beban ya. Nah, yang tengah ini ya, yang pertengahan ini sebagai titik berputarnya, itu kita sebut sebagai titik tumpu ya. Jadi tengah ini ya adalah titik tumpu. Nah, di sini ada W itu apa? Gaya ya. Nah, di sini F itu adalah kuasa. Nah, di sini kuasa. Nah, di sini ada lengan kuasa. Nah, lengan kuasa itu adalah jarak antara titik tumpu ke ini ya, ke titik kuasa ya, titik kuasa. Nah, ini disebut dengan M. Ya, jadi ingat dari titik tumpu ke kuasa namanya lengan kuasa. Nah, jarak antara lengan beban dengan titik tumpu disebut dengan lengan beban ya. Ini lengan beban, ini maaf ya. Ini LB, LK ini ya, LK. Ini adalah LB. Jadi sekali lagi ya. A ini adalah titik kuasa, T ini adalah titik tumpu, B ini adalah titik beban, W ini adalah bebannya ya, atau gaya bebannya. Ini adalah kuasanya, dan ini adalah, ingat ya, yang namanya lengan kuasa itu dari kuasa
titik kuasa ke titik tumpu LK, dari titik tumpu ke ke beban namanya lengan beban ya. Nah, di sini ada persamaan pengungkit ya. Ada persamaan pengungkit. Jadi untuk KM tetap ya, KM itu adalah W dibagi F, atau tadi kan kalau misalkan bidang miring itu adalah S dibagi H, panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Nah, untuk pengungkit itu adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Ya, sekali lagi, lengan kuasa dibagi lengan beban selain W dibagi F ya. Nah, ada persamaannya. Jadi perkalian antara di sini ya, lengan kuasa dengan gaya itu harus sama dengan lengan beban dikali ini dengan berat benda. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi ya, kalau kita misalkan mencari nilai F, nah berarti ini kita coret, bukan coret ya, kita tutup. Sisanya adalah W, yang ini ya, kita tulis semuanya, W dikali LB dibagi apa? Dibagi LK. Nah, kalau mencari W berarti LK dikali F dibagi LB. Jadi yang kita pakai ini aja ya, yang sini F sama dengan W dikali LB dibagi LK ya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini ada sebuah tongkat digunakan untuk mengungkit ya. Di sini berat bendanya yang kita angkat adalah berapa, anak-anak? Di sini adalah 1000 Newton. 1000 Newton. Nah, terus, nah ini yang diameter apa? Nah, di sini dari titik tumpunya di sini ya, titik tumpunya di sini ke kuasa namanya apa? Namanya adalah LK. LK-nya berapa? Itu adalah 2 meter. Dan di sini LB-nya berapa? LB-nya adalah 0,5 meter. Nah, berarti untuk mencari F-nya sama dengan jadi apa? Ini kalikan. Nah, kalikan ini ya. Berarti LK LB ya dikali W dibagi LK. LB-nya berapa anak-anak? LB-nya adalah 0,5. W-nya adalah 1000 maaf. Dibagi berapa? Dibagi LK-nya adalah 2. 1000 dibagi 2, 500 dikali 0,5, setengahnya dari 0,5 berapa? Setengahnya dari 500 berapa? Itu adalah 250 ya, 250 Newton. Nah, untuk KM seperti biasa kita boleh pakai W per F. W nya berapa tadi? 1000 kan? Terus F nya berapa? 250. 1000 dibagi 250 berapa? Itu adalah berapa? 4. Atau pakai ini, pakai LK dibagi LB. LK dibagi LB. LK nya berapa anak-anak? Itu adalah 2. 2 dibagi 0,5. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Kita coret nolnya di sini, pindahkan nolnya ke atas. Jadi berapa? 20 bagi 5, 4 kali. Sip ya. Nah, kita lihat contoh yang terakhir ya. Nah, ini contoh yang terakhir. Nah, di sini ada masih yang sama ya, ada sebuah benda. Oh, ini kebalikannya ya. Ada sebuah benda, itu tidak diketahui berapa beratnya. Nah, di sini gaya yang digunakan untuk mengangkatnya adalah 100 Newton. Nah, di sini ini F-nya itu adalah 100 Newton ya. Terus, nah di sini dari ini kuasa ya, kuasa ke titik tumpu itu LK namanya. Berapa LK-nya? Itu adalah 5 Newton. Terus di sini adalah LB. LB-nya berapa? LB-nya adalah 2 Newton. Nah, berarti bukan Newton ya, meter maaf ya. Berarti di sini W-nya berapa? Ingat.
Nah, berarti kita kalikan di sini yang ada dua-duanya ini. Ya, berarti LK ya dikali F dibagi yang ini, yang satu ini. Berapa? LB ini ya, LB. Berarti berapa? LK-nya adalah 5, F-nya 100, LB-nya berapa? 2. 100 bagi 2, 50. 50 dikali 5 itu adalah 250 Newton. Ya, berarti berat bendanya adalah 250 Newton. Nah, sekarang KM. KM-nya berapa? KM-nya itu W dibagi F aja ya. W dibagi F atau misalkan LK dibagi LB boleh ya. Ini berarti 250, B-nya itu dibagi 100. Berapa? 2,5. Atau Pak pengen LK dibagi LB boleh. Berarti LK dibagi LB. Tetap sama hasilnya ya. 5 dibagi berapa? 2. Berapa hasilnya? 2,5. Ya. Itu ya anak-anakku, materi tentang pesawat sederhana mulai dari yang pertama katrol, terus ada bergerigi, bidang miring sampai tuas. Mudah-mudahan ini bisa mengerti. Ingat ini dicatat di buku kalian. Nanti ada soal latihan yang akan Bapak sampaikan kalau misalkan video ini sudah selesai kalian tonton ya. Ketemu lagi di materi selanjutnya untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.